Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Apep. Kali ini aku mau bahas LumaFusion lagi. Aku mau bahas pengaturan atau settingan yang tepat di LumaFusion. Ini penting kalian pahami karena ini juga berpengaruh pada kualitas dan hasil video kalian. Dan ini biasanya juga sering diabaikan, bahkan gak diperhatiin oleh user baru LumaFusion. Jika kalian juga merupakan user baru LumaFusion, saya saranin kalian buat ikuti tutorial ini sampai selesai. Kita langsung buka aja aplikasi LumaFusion-nya, dan buat project baru kita kasih nama tutorial. Aku coba masukkan satu klip yang ini. Yang aku mau jelasin sekarang adalah preference, tab, help and setting, lalu preference. Di sini banyak sekali pengaturan yang kalian bisa sesuaikan. Di atas ini ada new project default, terus di tengahnya ada user interface, di bawahnya lagi ada advanced setting, dan ini ada frame IO. Kalau ini buat pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga. Jadi kita gak bahas ini, kita bahas yang ini 1, 2, 3. Di sini kita bisa atur frame rate. Jadi kita mau atur berapa FPS video kita. Misalkan 60 FPS, kita mau video kita jadi 60 FPS, kita setting di sini 60. Atau kita mau video kita jadi 30 FPS, pilih 30. Walaupun video kita sebelumnya 20 FPS atau 18 FPS, kalau kita atur di sini 30 fps, nanti setelah diekspor hasilnya bakal jadi 30 fps. Atau misalkan kita campur-campur videonya yang 60 fps tambah 30 fps tambah 20 fps, klipnya kita campur-campur, hasilnya bakal sesuai dengan settingan yang ada di sini. Frame rate 30 fps contohnya. Dan aspek rasio kita bisa atur juga di sini. Jadi video kita mau berapa rasionya gitu. Contohnya ini landscape 16:9. Jadi video kita ini kalau diekspor hasilnya bakal jadi landscape 16:9. Atau kita bisa juga pilih aspek rasio yang lain di sini. Kalau misalkan kita mau bikin video untuk Instagram, kita bisa pilih yang ini square misalkan. Jadi 1:1. Jadi kalau misalkan kita ekspor video kita, hasilnya itu aspek rasionya bakal jadi 1:1. Video ini bakal jadi kotak seperti itu. Dan ya, reference kalau kita ubah di sini, ini gak bakalan mengubah video yang udah dipasang di project. Jadi kalau misalkan kita mau ngubah video yang udah terpasang di project, kita masuknya ke setting ke sini. Ini ada current project setting. Jadi project yang sekarang gitu, settingannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini frame rate-nya 30 fps, aspek rasionya 16:9. Kalau kita misalkan mau ubah ini, ubah project atau klip yang udah dipasang, kita ubahnya di setting. Terus pilih current project setting. Misalkan kita mau ubah jadi 1:1. Jadi videonya berubah 1:1 gitu. Kalau preference ini untuk project baru. Kalau misalkan kita bikin project baru, otomatis settingannya ngikutin yang di sini. Kalau untuk project yang sedang dibuka, settingannya di sini. Selanjutnya ada color space. Ini buat atur pewarnaan video kita. Contohnya ini tersetting standar 709, ini bisa dibilang ini 8 bit dan di atasnya ada 10 bit. Sebenarnya kalau misalkan kalian perlu editing buat YouTube, video buat YouTube, kalian cukup pakai yang 10 bit. Ini udah bagus. Dan kalau misalkan kalian pengen video kalian bisa diputar di semua jenis video player, saya saranin kalian buat pakai yang ini 8 bit aja, yang di bawahnya, di bawah 10 bit. Karena kebanyakan video player
sudah bisa menjalankan color space yang 8 bit yang ini. Dan di atasnya ada juga HDR, kita bisa setting ke HDR. Cuman gak semua device itu support HDR, jadi kalau misalkan kita setting ke sini terus dibuka di device yang gak support HDR, percuma saja, gak bakalan kelihatan HDR-nya gitu. Jadi saya saranin kalau buat YouTube ya pakai yang standar aja yang 10 bit. Kecuali kalian misalkan bikin video sinematik yang diputar di misalkan monitor yang udah support HDR, kalian bisa pakai yang ini, yang di atasnya HDR, terus ada ini HDR10 dan yang lainnya seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada adjust based on first video clip add. Jadi kalau misalkan kita aktifkan ini, settingan frame rate, aspek rasio, dan color space itu bakal mengikuti video pertama yang kita masukkan ke project. Misalkan kita bikin project baru, video, lalu kita tambahkan ini, kalian bisa lihat ukuran rasio videonya mengikuti video yang pertama ini. Jadi kalau misalkan kita tambahin juga yang lain, misalkan foto ini, tetap rasionya bakal ngikutin video yang pertama. Jadi kayak gini. Dan kalau kita matiin ini, settingannya bakal ngikutin yang di atas ini. Gak bakalan ngikutin video pertama. Contohnya kita buka lagi, bikin lagi project baru. Kita lihat di sini, ini 1:1 ya, dan ini dimatikan. Kalau misalkan kita masukkan video ini, otomatis ukurannya 1:1 seperti itu. Lalu ini di bawahnya ada number of project backup to keep. Ini settingan buat jumlah project yang mau di backup sama LumaFusion, bukan untuk backup file tapi backup data. Maksudnya kalau misalkan project ini yang kita backup, kita potong-potong misalkan ya. Jadi yang tersimpan tuh data-data video ini dipotong di mana saja. Misalkan di detik ini, sama detik ini, sama detik ini. Jadi data itu doang yang disimpan. Sedangkan klipnya gak disimpan, gak di backup. Untuk membuka data backupnya, kalian bisa buka di file, terus on my iPad atau iPhone, terus buka folder LumaFusion, terus project backup. Kalian bisa buka data-data backup di sini. Jadi ini penting kalau misalkan kalian ngedit video dari memori eksternal, datanya perlu kalian backup. Soalnya kalau misalkan memori eksternalnya dicabut, videonya kan hilang. Videonya hilang, tapi datanya bakal tetap ada kalau kalian backup. Jadi kalau memori eksternalnya kalian colokin lagi, videonya bakal muncul lagi. Seperti itu. Dan di bawahnya ada user interface. Ini buat pengaturan tampilan. Jadi contohnya di sini kita atur normal misalkan. Jadi kalau kita atur normal, clip stylenya, di clip kita bakalan ada icon di sini, foto dari clip seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kita edit ke no icon, di foto di sini nggak ada. Dan kalau misalkan kita edit di bawahnya no waveform, jadi gak bakalan ada grafik frekuensi suara di sini. Jadi polos seperti ini. Pecah aja seperti ini. Ini kan polos ya. Kalau misalkan normal, ini ada gelombang frekuensi di sini. Kalian bisa lihat ini. Sedangkan kalau kita pilih ini no waveform, ini jadi polos seperti ini. Dan di bawahnya ada soft touch. Jadi kalau misalkan kita sentuh area di aplikasi LumaFusion, ini bakal ada kayak titik biru seperti ini.
Lihat kan ada birunya pas saya ketik, pas saya tap ada birunya. Sedangkan kalau misalkan kita matikan ini jadi gak ada. Jadi kita aktifkan saja. Lalu di bawahnya ada reverse frame step gesture. Ini buat preview video. Kalau misalkan kita matikan ini, kalau kita geser ke sini, jadi si klip ini juga bakal maju searah ke kanan. Kita geser ke kanan, klip ini juga maju ke kanan. Sedangkan kalau misalkan kita reverse, kita balik, maka kita geser ke kanan, majunya ke kiri. Seperti itu. Dan selanjutnya ada Secure Selected Clip. Ini fungsinya supaya si garis biru ini nih ngepas di ujung-ujung klip video. Jadi buat nyari ujung-ujung video ini. Contohnya seperti ini, kan ini aktif ya, aktif. Jadi kalau misalkan kita tap klip ini, otomatis si garis biru ini maju ke ujung klip ini. Sekali lagi seperti ini, ya. Atau kita tap klip ini, si garis ini langsung ke sini. Lepas. Dan kalau misalkan kita matikan ini, kita simpan ininya di tengah, kita tap klip ini, jadi gak ada yang berubah, gak maju, gak auto. Jadi seperti ini. Kita harus nyesuaiin manual kalau mau cari ujung klip seperti ini. Tapi saya biasanya aktifkan ini soalnya supaya potongan videonya rapi, video sama audionya rapi. Jadi saya biasanya aktifkan ini. Terus keyboard shortcut layout kita bisa atur. Kalau misalkan kalian pakai keyboard standarnya atau layoutnya bahasa Indonesia misalkan atau British, kalian bisa atur di sini. Atau misalkan layout keyboard yang kalian gunakan layout Jepang, standar Jepang, kalian bisa pilih ini. Dan di bawahnya ada advanced setting. Ini pengaturan untuk external memory. Jadi kalau misalkan kalian editing video dari external memory, kalian bisa aktifkan ini. Terus di sini kalian bisa pilih untuk preview videonya. Ada fast, ada balance, ada good, ada best. Jadi kalau misalkan kalian pakai external memory yang agak lelet, misalkan kurang kenceng, kalian bisa pilih yang ini, previewnya yang cepat, cuman kualitas preview videonya bakalan berkurang atau gak sebagus yang di atasnya, gak sebagus yang balance, good atau best. Jadi semakin ke atas tuh preview videonya semakin jernih, semakin bagus. Jadi kalau yang ini supaya previewnya lancar, jadi kualitas preview videonya dikurangi. Cuman ini gak ngaruh ke hasil akhir video. Mau pilih balance, good atau best, hasil akhir videonya bakalan tetap sama. Ini cuma buat preview doang. Selanjutnya ada Ripple Main Track to Transition Insert. Sebenarnya ini fungsinya buat menghemat memori. Jadi kalau misalkan memori kita sedikit lagi, terus ini diaktifkan, jadi supaya bisa nambah transisi, terus ini diaktifkan. Jadi supaya bisa nambah transisi, otomatis video kita bakalan dipotong ketika nambah transisi. Cuman karena ini memorinya masih lega, masih banyak, jadi gak bakalan kelihatan. Kita tambah transisi, gak ada masalah, gak bakalan auto terpotong videonya. Terus di bawahnya ada unlink track when locked. Jadi ini buat unlink track. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita aktifkan.
Kita coba potong ini seperti ini. Kalau misalkan kita kunci ini, kunci audionya, jadi otomatis si audio sama videonya itu jadi terpisah, tidak terhubung. Kalau misalkan kita hapus videonya, audionya bakalan tetap ada. Seperti ini. Kalau kita gak kunci si audionya, kita hapus videonya, audionya bakal ikut terhapus. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita matikan ini, jadi si pengunci ini kayak gak ada pengaruhnya. Mau kita kunci atau kita buka, kalau kita hapus klip di atasnya yang tersambung ke audionya, audionya juga bakalan ikut terhapus. Seperti ini. Jadi aku saranin buat aktifkan aja ini supaya tool ini bisa dipakai. Terus di bawahnya ada snapshot image. Ini buat snapshot. Kalian bisa atur snapshotnya jadi PNG atau JPEG. Jadi kalau misalkan kalian mau ngambil foto dari video, misalkan ini mau diambil fotonya, kalian export lalu snapshot, lalu fotonya muncul di sini. Kalian bisa atur formatnya mau apa, PNG atau JPEG. Dan di bawahnya ada prefer alternate export. Ini buat pengaturan export mau standar atau alternatif. Kalau misalkan kalian aktifkan, jadi LumaFusion bakal otomatis pilih alternatif untuk ekspor. Jadi maksudnya kalau misalkan di klip kita ada yang error ketika ekspor, si LumaFusion gak auto berhenti. Jadi dia bakal mencoba lagi buat ekspor sampai berhasil gitu. Sampai salah satunya berhasil. Sedangkan kalau misalkan kita matikan ini, jadi ekspornya bakal sesuai standar. Kalau misalkan klipnya ada yang error ketika ekspor, maka LumaFusion bakal berhenti buat ekspor dan gak bakalan mencoba untuk ekspor ulang. Jadi kalau udah gagal gitu. Jadi aku saranin buat aktifkan aja ini. Terus di bawahnya ada Frame.io. Ini pihak ketiga, sama kayak Storyblok gitu. Kita bisa pilih downloadnya 4K atau HD atau original. Cuman saya gak pakai ini sih. Itu aja untuk video kali ini. Saya rasa cukup jelas. Dan kalau misalkan kalian masih bingung atau ada pertanyaan, saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.